Shalom, salam sejahtera. Departemen Bakti Wanita Advent Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan Renungan Harian Wanita Kristen 2023 disusun oleh Ibu Ria Sinuraya. Senin 13 Februari dengan judul Allah Adil yang Mengampuni. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Setelah selama 25 tahun saya berdoa dan menyajikan makanan-makanan sehat, akhirnya suami saya menerima baptisan pada tanggal 13 Agustus 2022 oleh Pendeta Edward Purba, Gembala Distrik Medan Utara. Walaupun sebelumnya suami saya sejak tahun 2016 telah mengikuti ibadah hari Sabat. Hingga sekarang beliau aktif di sidang Pisgah Helvetia Medan. Tuhan Maha Baik. Sebelum ada baptisan, pastilah sudah ada pertobatan. Dan pertobatan itu dimulai dengan pengakuan dosa, lalu perubahan sikap, menyesali perbuatan-perbuatan jahat, dan berusaha untuk tidak berbuat jahat lagi. Ketika kita sadar bahwa dosa-dosa kitalah yang menghalangi kita untuk memiliki hubungan baik dengan Kristus yang telah mati untuk menebus kita dari segala beban dosa, termasuk upahnya yakni maut, maka kita diubahkan menjadi manusia baru. Apa saja ciri-ciri manusia baru itu? Firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Karakter Kristus yang penuh kasih itu akan menjadi karakter manusia baru. Namun, oleh karena kedagingan kita, kerap kali kita jatuh lagi ke dalam dosa. Apakah setiap kali kita berdosa, mengakuinya dan memohon ampun, lalu diampuni? Ayat ini berbicara tentang pengampunan yang Allah tawarkan kepada mereka yang mengakui dosa-dosa mereka dan berpaling darinya. Allah selalu siap dan mau mengampuni kita ketika kita datang kepadanya dalam pertobatan. Ayat ini juga menekankan bahwa pengampunan Tuhan didasarkan pada keadilannya yang menyiratkan bahwa Dia adil dan fair dalam urusannya dengan kita. Secara keseluruhan, ayat ini mendorong kita untuk berpaling kepada Tuhan dan mencari pengampunannya ketika kita gagal. Mengetahui bahwa Dia siap dan bersedia untuk membersihkan kita dan membuat kita benar dengannya. Bukan sudah berapa lama Anda dibaptis, tetapi seberapa tahan Anda tinggal dalam kesetiaan iman kepada Kristus. Inilah yang menjadi ujian iman Anda. Ada yang sudah sejak lahir mengenal Yesus dan kebenarannya, namun ketika ditimpa masalah atau digempur godaan, pengetahuan akan Allah itu perlahan luntur dan imannya mundur. Bukti dari iman adalah perbuatan Anda. Ada beberapa cara untuk memelihara iman Anda kepada Yesus. Pertama, membaca Alkitab. Ini dapat membantu Anda belajar lebih banyak tentang Yesus dan ajaran-ajarannya. Kedua, berdoa secara teratur. Berdoa adalah cara untuk terhubung dengan Yesus dan berkomunikasi dengannya. Itu dapat memberi Anda kekuatan dan bimbingan dalam perjalanan iman Anda. Ketiga, menghadiri perkumpulan di gereja. Pergi ke gereja bisa menjadi cara yang baik untuk bersekutu dengan orang percaya lainnya
dan diingatkan akan kasih dan pengorbanan Yesus untuk Anda. Keempat, melayani orang lain, baik dengan menjadi sukarelawan atau sekedar berada di sana untuk teman yang membutuhkan. Hal ini dapat membantu Anda melihat kasih Yesus dalam tindakan dan dapat memperkuat iman Anda. Dan yang kelima, kelilingi diri Anda dengan orang percaya yang mendukung. Hal ini dapat membantu Anda tetap berkomitmen pada iman Anda. Secara keseluruhan, penting untuk meluangkan waktu bagi iman Anda dan mencari cara untuk tumbuh lebih dekat dengan Yesus dalam kehidupan sehari-hari Anda. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sepanjang hari ini.